Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim war rasulil azim wa ala alihi wa sahabatihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'alna sabura waj'alna syakura waj'alna fi a'yunina saghira wa fi a'yunin nasi kabira. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus para asatidz, para orang tua, tokoh masyarakat, segenap pengurus DKM Masjid Baitur Rahman, serta jamaah salat subuh dan majelis ta'lim yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kabar semuanya? Sehat ya? Alhamdulillah. Kalau kita masih sehat, maka kita berarti sudah memiliki modal. Maka mari kita memanfaatkan modal ini untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya di dunia yang akan kita jadikan bekal menuju akhirat. Insya Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita sholat subuh berjamaah, mudah-mudahan Allah terima sholat kita dan ibadah-ibadah kita yang lainnya. Seperti biasa, kita tidak membiarkan speedometer pahala kita berhenti berputar, maka kita luruskan niat kita. Kita niatkan untuk iktikaf di masjid. Sekarang di atas ya, tapi suasana di atas juga tidak kalah dengan suasana di bawah. Jadi mau ibadah di atas apa di bawah, insya Allah yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga kita niatkan untuk silaturahim, untuk bertemu dengan saudara-saudara kita. Itu adalah sebuah kenikmatan, karena tidak semua nikmat ini diberikan kepada semua orang. Banyak orang yang terisolasi dari saudara-saudaranya. Maka mudah-mudahan dengan silaturahim ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala lapangkan rezeki kita dan Allah Subhanahu wa ta'ala panjangkan umur kita. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga adalah kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk belajar. Mudah-mudahan majelis ta'lim ini upaya kita untuk senantiasa belajar, mencari ilmu, ini sebagai penanda, indikator bahwa kita insya Allah senantiasa berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jalan ini adalah jalan menuju surga. Man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah. Di hadis lain, man salaka tariqan
Barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, di mana dia mencari ilmu, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menghadiri majelis taklim ini adalah perkara yang luar biasa. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, ketika banyak orang yang sampai saat ini mungkin belum bangun, ya masih asyik dalam mimpi-mimpinya, kita sudah hadir di sini, sudah salat subuh dan mengikuti majelis taklim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita keikhlasan dan keistiqomahan. Dan pada saatnya nanti ketika kita dipanggil menghadapnya, insya Allah kita semua diwafatkan, dimatikan dalam keadaan husnul khatim. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada kesempatan ini masih melanjutkan pembahasan kitab Munabbihat ala al-Isti'dad bil Ma'ad karya Ibnu Hajar al-Asqalani yang dibarengi dengan syarah atau penjelasan dari kitab Nasaihul Ibad karya Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Kitab ini lebih terkenal syarahnya daripada kitab aslinya. Di Universitas Al-Azhar ini sampai sekarang masih dipelajari. Jadi ini bukan kitab kaleng-kaleng ya. Ini kitab luar biasa. Al-Imam Nawawi lebih dikenal di Timur Tengah daripada kita di sini di Indonesia. Banyak orang tidak mengenal beliau. Kitab-kitabnya beliau orang Indonesia, tapi kitab-kitabnya berbahasa Arab, bisa jadi lebih Arab daripada orang Arab. Di kesempatan ini insya Allah kita akan membahas dua makalah. Makalah yang pertama adalah merupakan perkataan Utsman bin Affan. Perkataan siapa? Utsman bin Affan. Jadi di kitab ini seperti kita ketahui, pertama dimulai biasanya dengan ayat, kemudian dengan hadis Nabi, kemudian perkataan sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat setelah itu. Dan kata guru-guru kita, kalau kita membaca perkataan sahabat, itu istilah orang sekarang apa? 11-12 ya. Apa artinya 11-12 itu? Ya. Beda tipis lah dengan kita membaca hadis Nabi. Karena orang yang ilmunya paling dekat dengan Nabi, yang paling mirip dengan Nabi adalah siapa? Sahabat. Adalah sahabat. Dan itulah selalu patokan kita dalam beragama itu, dalam segala hal. Termasuk bahwa realitanya sahabat-sahabat itu dalam berbagai hal, mereka sendiri berbeda pendapat. Jadi dari sananya sudah beda pendapat. Yang paling dekat dengan Nabi, hidup pada zaman Nabi, berbeda pendapat. Maka apalagi kita yang hidup hampir 15 abad ya setelah Nabi, maka pasti akan banyak perbedaan-perbedaan. Tapi yang penting rujukannya selalu kepada ulama, sampai kepada sahabat, sampai pada baginda Rasulullah SAW. Jadi tidak mungkin kita sekarang ingin menyeragamkan pendapat itu. Jadi kalau ada orang sekarang nih dalam persoalan-persoalan yang dulu saja sahabat berbeda pendapat, lalu dia ingin menyeragamkan pendapatannya satu, itu namanya orang yang belum memahami ajaran Islam. Ya. Dan ini yang sekarang banyak muncul nih, jadi fitnah di tengah-tengah masyarakat kita. Karena banyak orang yang pengen satu pendapat saja, pendapat berbeda pasti salah. Apalagi dicap dengan sesat. Jadi jamaah sekalian, ketika kita membaca perkataan-perkataan sahabat ini, insya Allah
kita seakan-akan membaca daripada sabda-sabda baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua teks-teks itu, apakah Al-Quran, hadis, perkataan sahabat, itu perlu disyarah, dijelaskan oleh ulama. Tidak cukup dengan terjemahan. Jadi nggak bisa saya langsung pada Al-Quran, langsung pada hadis, pada Rasulullah. Semua yang diajarkan ulama kita, guru-guru kita dalam sejarah itu semuanya dalil utamanya Al-Quran dan hadis. Fikih itu adalah kumpulan-kumpulan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah yang diambil dari pemahaman Al-Quran dan hadis. Jadi jangan dikatakan fikih itu bukan Al-Quran dan hadis. Semua ulama ketika berbicara tentang hukum, dalil paling tinggi adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga ijma, yang keempat adalah qiyas. Ini sebagai pengantar daripada kajian kita, karena sekarang memang media itu Masya Allah luar biasa, membuat fitnah di tengah-tengah umat, membuat para aktivis dakwah ini saling berpolemik, saling menyerang, dan mudah-mudahan kita umat ini ya jangan sampai kita terbawa-bawa. Biarkanlah mereka itu di media asyik. Nah, kita insya Allah kita sudah punya patokan bahwa insya Allah kita senantiasa belajar untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Jemaah sekalian, jadi makalah pertama ini adalah perkataan Utsman bin Affan. Qala al-muallif rahimahullah, qala Utsman radhiyallahu an, maksudnya Utsman bin Affan. Semoga Allah meridainya. Adyaul asya ay asyaddul asya halakan. Hal yang paling menghancurkan, yang paling membinasakan, asyaratun, ada 10. Jadi kalau kita mau ngasih judul nih, di sini kan nggak ada judulnya. Jadi bebas-bebas saja ya, kita kasih judul 10 hal yang paling menghancurkan dalam hidup. Sumber kehancuran. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari 10 hal ini. Lalu beliau menjelaskan satu persatu. Yang pertama, kata beliau, yang menghancurkan dalam hidup adalah alimun la yus'alu an. Alimun la yus'alu anhu. Alimun orang yang berilmu. La yus'alu anhu, yang tidak ditanya tentang ilmunya. Artinya ilmunya tidak bermanfaat, tidak diajarkan ilmunya. Kan ada orang ilmunya banyak tapi tidak diajarkan. Dia hanya asik untuk, dalam istilah bahasa Arab itu at-tamattu al-ilmi. Ada sebagian orang hanya bersenang-senang dengan kenikmatan belajar. Jadi semata-mata cari kenikmatan intelektual saja. Tapi ilmunya tidak diajarkan. Kenapa orang tidak bertanya kepada dia? Karena memang dia juga tidak membuka dirinya untuk ditanya. Jadi di sini maksudnya adalah ilmu seorang alim yang ilmunya nganggur. Makanya pesan guru-guru kami dulu, nanti kalau kamu belajar, setelah kembali dari belajar, silahkan mau jadi apa saja. Dalam arti kata profesi maisha dunia, mau jadi apa saja. Tapi yang jelas, yang pasti, kamu tidak boleh meninggalkan yang namanya mengajar. Makanya ada guru-guru, ya, pimpinan pondok pesantren, itu pernah menemukan ada santrinya
Ya, setelah menjadi alumni ditanya, kamu ngajar di mana? Tidak kiai. Kiainya marah gitu. Saya tanggung jawab. Saya berdosa. Ilmu yang kami ajarkan kepadamu, kamu tidak ajarkan kepada orang lain. Jadi ini amanah bahwa sekecil apapun ilmu yang kita dapatkan kita harus bagi kepada orang lain. Itu amanah ilmu. Jadi zakatnya ilmu adalah diajarkan. Zakatnya harta ya ditunaikan zakatnya, diberikan kepada yang berhak. Begitu juga ilmu harus kita zakatkan. Tapi kalau kita ngajar orang, harus kita sesuai dengan kapasitas kita. Jangan orang-orang kayak kita ini langsung menghukum, ya, berfatwa. Ada orang baru hijrah 1 bulan udah berfatwa, udah kayak ulama besar, bahkan menyalah-nyalahkan ulama. Ini kalau begini mendingan jangan, bahaya. Jadi kita sebatas kemampuan kita, sebatas kapasitas kita. Itu yang pertama jemaah sekalian. Jadi ini menghancurkan kalau ada ilmu yang tidak diajarkan. Ada orang alim yang tidak mengajarkan ilmunya kepada orang lain. Yang kedua, kata beliau, yang menghancurkan adalah wa ilmun la yu'malu bihi. Ilmu yang tidak diamalkan. Yang pertama tadi ilmu yang tidak diajarkan. Yang kedua ilmu yang tidak diamalkan. Karena memang ilmu adalah untuk diamalkan. Innamal ilmu lil amal. Ilmu itu kita pelajari untuk diamalkan. Makanya salah satu metode para sahabat Nabi dulu ketika belajar dari Nabi, seperti kata sahabat, kami kalau ngaji sama Nabi tidak pernah lebih daripada 10 ayat. Materinya itu karena dulu cuma Al-Quran hadis, tidak pernah lebih dari 10 ayat, tapi 10 ayat itu tuntas. Bacaannya, hafalannya, tafsirnya, kemudian apa hukum-hukum yang bisa diambil di dalamnya. Nah, setelah tuntas baru kemudian pindah kepada ayat yang lain. Jadi faktor kedua yang sangat membinasakan dalam hidup adalah apabila orang punya ilmu tetapi tidak diamalkan. Dan ilmu, salah satu indikator ilmu tidak diamalkan itu kalau ilmu itu dijadikan bahan perdebatan. Jadi kalau ada orang nih rajin berdebat, ribut dengan ilmu, itu bisa dipastikan orang itu nganggur. Pasti amalan ilmunya sedikit. Sebab orang kalau fokus kepada mengamalkan ilmunya pasti sedikit berdebatnya. Itu jadi patokan kata guru-guru kita. Qala ba'dul udaba, berkata sebagian ulama. Jadi kalau dalam kitab-kitab itu kadang-kadang hukama, udaba itu artinya ulama. Apa kata mereka? Al-ilmu afdalu khalfin. Ilmu itu adalah peninggalan yang paling afdol. Jadi Bapak Ibu nih, kalau kita nanti semua akan wafat ya, apa yang paling afdol yang kita tinggalkan untuk generasi kita? Kalau berdasarkan ini adalah ilmu, bukan harta. Bukan berarti harta tidak bagus. Bagus kita meninggalkan harta untuk ahli waris kita. Tetapi yang paling afdal adalah jangan sampai kita cuma fokus untuk meninggalkan harta untuk ahli waris kita, tapi kita lupa membekali mereka dengan ilmu. Kalau salah-salah bisa jadi harta yang kita tinggalkan dimanfaatkan untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanggung jawabnya selain dia, selain mereka, kita yang tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wal amalu bihi akmalu syarafin.
Dan mengamalkan ilmu itu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Ilmu itu adalah peninggalan yang paling afdal, dan mengamalkan ilmu adalah kemuliaan yang paling sempurna. Ini perkataan ini disebutkan oleh Al-Mawardi fi Adabid Dunya wal Din, dalam kitab Adabid Dunya wal Din halaman 36. Yang keberapa jemaah sekalian? 3 ya. Ya. Kalau sudah jemaah bilang terserah deh. Ya, mau Ustaz langsung 10 aja gitu. Ya. Jadi berapa? 3. Yang ketiga kata Utsman adalah wa ra'yun sawabun la yuqbal. Yang paling menghancurkan dalam hidup ini, yang ketiga kata beliau, adalah pendapat, pikiran, ide yang benar tetapi tidak diterima. Ya. Jadi pendapatnya cakep tapi tidak diterima. Kenapa? Karena peserta rapat yang pemilihnya itu adalah orang-orang gak benar. Nah, ini bahayanya demokrasi nih. Demokrasi ini adalah yang dilihat jumlah. Makanya yang memilih harus orang-orang benar. So, kalau tidak, bisa jadi hasilnya adalah nggak benar. Kalau ada 10 orang disuruh memilih, lalu 10 orang ini orang-orang nggak benar, pasti dia milih yang nggak benar. Jadi kadang-kadang dalam satu rapat itu, ya orang nyesal, kenapa bukan pendapat dia yang kita terima? Ya lagian sih yang memilih kan orang-orang gak benar. Ini penghancur juga ini. Jadi satu ide, satu pendapat yang tidak diterima, padahal pendapat itu adalah yang paling bagus, yang paling benar. Yang keempat, wasalahun la yusta'mal. Silah itu adalah senjata yang tidak dimanfaatkan. Kita punya senjata, tapi senjata ini nggak dipakai. Ya. Ada yang nanya, senjata apa ini Ustaz? Senjata apa saja? Ya. Jadi senjata yang tidak dimanfaatkan. Dan salah satu senjata yang paling pamungkas yang kita miliki orang Islam adalah apa? Apa? Doa. Kan kata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata pamungkasnya orang beriman. Kita banyak doa, tapi kita jarang menggunakan doa kita. Kita ada masalah, bukannya lari ke doa, larinya ke hal-hal yang lain. Ada ibu-ibu terjadi masalah di rumah tangganya, curhatnya di medsos, bikin status. Kenapa kita tidak lari ke doa, munajat kepada Allah? Jadi bukan menyelesaikan masalah, malah aibnya terbongkar. Ya, aibnya terbongkar. Hati-hati kita di media sosial nih. Kita ada masalah rumah tangga, malah curhat di medsos, bikin status. Ya. Jadi masalah kita gak selesai, tapi aib kita tersebar di mana-mana. Wa na'udzubillahi min dzalik. Jadi kalau kita punya senjata harus dimanfaatkan, jangan dianggurkan. Yang kelima, ini juga tidak kalah pentingnya nih. Ini juga menghancurkan nih. Wa masjidun la yusalla fi. Masjid yang tidak dipakai sholat. Kemarin 2 hari yang lalu saya nonton satu video, ya itu menyorot ada satu masjid di satu daerah itu, na'udzubillah,
Jadi kenapa jadi viral? Karena masyarakat itu jadi curiga. Ternyata setelah diselidiki itu jadi tempat maksiat. Jadi anak-anak muda nongkrong gitu. Ternyata masjid itu masjidnya bangunannya bagus, tapi tidak ada orang yang sholat. Sudah ditumbuhin pohon-pohon gitu. Sedih ngeliatnya gitu. Maka masjid kita ini, Masya Allah, ketika banyak orang yang sholat, maka kita berbahagia. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita lihat masjid-masjid yang nganggur. Ada di beberapa daerah, ketika didatangin yang ada kambing. Jamaahnya kambing. Nauzubillahi min dzalik. Ini kalau sudah mulai ada begini, ini tanda-tanda kehancuran. Ya, jangan sampai masjid kita kosong, tidak dipakai sholat. Kita di era Mas ini, kalau andaikan warga muslim di era Mas ini sholat di masjid, saya kira Baitur Rahman dengan Al-Akbar itu gak cukup menampung. Tapi alhamdulillah masih banyak kosong ya. Berarti masih banyak yang belum datang ke masjid. Mudah-mudahan insya Allah saudara-saudara kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada di beberapa masjid, beberapa daerah tidak pernah ke masjid. Begitu datang ke masjid langsung depan imam. Langsung depan imam. Nah ini jangan sampai begini nih. Enggak pernah datang ke masjid, tiba-tiba datang langsung paling depan. Artinya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Udah begitu, atasyhaduna min ahlil khair, semua khair gitu kan. Yang khair-khair ini pasti ditanya nih. Orang gak pernah datang di masjid, masa saya bersaksi dia orang baik katanya. Baik dari mananya gitu. Hati-hati jangan sembarangan memberikan saksi. Paling tidak diamlah gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Mungkin dia tidak sholat di sini, tapi sholatnya di tempat lain. Kan begitu sebetulnya. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, yang juga tidak kalah menghancurkannya adalah, kata beliau, wa mushafun la yuqra'u fi. Mushaf Al-Quran yang tidak dibaca. Kalau mushaf kita ini di masjid kelihatannya dibaca ya. Karena ada juga di beberapa tempat itu mushafnya masih bukan hanya mulus Pak, masih diplastikin. Kalau masih mulus, wah ini bisa jadi orang yang bacanya memang apik gitu kan. Setelah dibaca dirapikan gitu kan. Ini kalau diplastikin gimana caranya gitu. Masa setelah dibaca diplastikin lagi? Nah, jangan sampai ya. Makanya kenapa orang-orang di Madinah dan di Mekah, terutama di musim haji umroh, itu banyak yang berwakaf mushaf. Kenapa? Jamaah sekalian. Karena insya Allah di sana banyak orang butuh mushaf. Kalau orang masuk di masjid, nunggu sholat, ba'da sholat, apa yang dilakukan biasanya? Doa, zikir, baca Quran. Ngambillah mushaf itu. Maka setiap orang yang membaca mushaf yang diwakafkan, mengalir pahalanya kepada al-wakif yang memberikan wakaf. Jadi wakaf kita juga harus bermanfaat. Karena jariyah. Jariyah itu pahalanya mengalir kalau manfaatnya juga mengalir. Ya, makanya ada orang pengennya di Masjidil Haram, walaupun Masjidil Haram, Masjid Nabawi tidak pernah kekurangan mushaf. Ya, tetapi berharap mudah-mudahan ketika ada jemaah yang narik mushaf, itu mushaf kita yang diambil, yang dibaca. Alhamdulillah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh adalah, kata beliau, yang juga menjadi faktor penghancur yang paling berat dalam hidup ini adalah wa malun la yunfaqu min,
harta yang tidak diinfakkan, yang tidak disedekahkan. Harta yang tidak diinfakkan, nganggur. Dan ini Masya Allah banyak sekali nih. Ya. Jangan sampai terjadi. Jangan sampai harta kita yang kita miliki ini hanya semata-mata untuk kepentingan diri kita sendiri. Harus dimanfaatkan. Tidak boleh ada di satu daerah orang Islamnya kaya raya, tapi di situ masjidnya ya terlantar, tidak makmur karena pembangunannya yang tidak layak. Jangan sampai di situ ada anak-anak yatim yang tidak disantunin. Jangan sampai di situ ada anak-anak yang punya potensi kecerdasan tapi tidak sekolah, gara-gara ada orang yang punya harta tapi hartanya tidak diinfakkan. Makanya Islam luar biasa. Ya, jadi silakan kaya, tapi harus mewakafkan, menginfakkan hartanya. Jadi harta yang tidak diinfakkan. Nah, makanya saya sering mengatakan di Mesir itu jamaah sekalian ada tradisi orang-orang di sana. Kalau sudah mulai umur-umur di atas 50, maka mereka sudah mulai hitung-hitung hartanya, asetnya. Lalu langsung dibagi dua. Langsung bagi dua. Separuh pertama untuk wakaf. Separuh kedua untuk bekal menjalani sisa hidup dan untuk nanti diwariskan kalau ada sisanya. Ya. Jadi 50% yang pertama ini sudah pasti. Jadi kayak kita mau pulang kampung, itu bekalan kita sudah kirim duluan. Kita ngirim duluan nih. Ya, sehingga sampai di sana sudah dapat yang kita kirim tuh. Kan ada juga orang begini. Kan memang ada berapa pahala bisa dikirimkan, kan, doa, infak, sedekah. Kira-kira mana lebih bagus, Pak? Lebih pasti, lebih meyakinkan itu. Kita sendiri yang ngirim duluan atau kita nunggu nanti setelah di sana baru orang ngirim ke kita? Mana lebih efektif tuh, lebih pasti gitu. Ya, sebetulnya sama-sama ada kemungkinan tidak sampai kan? Kalau kita ngirim salah alamat atau yang ngirimnya nggak benar, bisa jadi nggak sampai. Tapi kalau kita sudah ngirim, paling tidak ada bukti kita sudah ngirim nih. Tapi kalau kita mengharapkan kiriman, belum tentu anak-anak kita nanti ingat kita. Jangankan setelah mati kita masih hidup saja banyak anak yang sudah tidak ingat sama orang tuanya. Bagaimana bisa ngirim nantinya? Doa aja mungkin gak pernah doakan orang tuanya, apalagi sampai mengirimkan hal-hal yang selain daripada doa. Itu yang keberapa jemaah sekalian? Yang ketujuh ya. Yang kedelapan, kata beliau, juga yang paling menghancurkan dalam hidup adalah wa khailun la yurkab, wa khailun la turkab, yaitu kuda tunggangan yang tidak ditunggangi. Kalau kita sekarang ini mungkin kendaraan, mobil yang nganggur. Ada orang punya mobil cuma ditutupin, diplastikin. Ya. Sementara ada orangnya, ada ibu-ibu mau melahirkan, tidak ada ambulans, nggak ada yang bisa antar ke rumah sakit. Tetangganya mobilnya 3, semuanya ditutup. Ya. Masya Allah. Dia hati-hati nih. Orang yang koleksi kendaraan tapi hanya dipajang. Ya. Harus dimanfaatkan. Khailun la turkab. Mendingan wakafkan ke masjid, wakafkan ke pesantren. Insya Allah itu lebih bermanfaat.
daripada hanya sekedar dipajang. Ada orang di rumahnya garasi banyak sekali mobil. Bahkan saya, ini pengalaman saja ya, pernah membawa jemaah. Kita tidak menyebutkan nama ya, tapi kita ambil ibroh. Setelah pulang dari umroh, dari haji tahun 2001 apa 2003 gitu. 20 tahun yang lalu lah. Kemudian kita reuni, ngumpul di rumahnya kan. Masya Allah, ternyata orang kaya raya. Rumahnya di Jakarta itu ada 12. Nah ini semuanya rumah besar, bukan rumah keong ya. Bukan rumah burung ya. Ketika kita di rumahnya, kita diajak ke garasi mobilnya. Jadi di bawah rumahnya itu ada khusus garasi mobil, koleksinya, Masya Allah. Nggak ada R3 itu, nggak ada Kijang, mobil-mobil mewah. Nah kemudian di situ ada motor, ada moge, ada 5 kalau nggak salah. Nah kita nanya aja sama beliau, Pak, ini kendaraan ini pernah Bapak pakai nggak? Enggak. Enggak pernah dipakai. Terus diapain saja? Kalau libur, ya paling nyalain. Kalau motor-motor moge ini pernah nggak Bapak kendarai? Jarang gitu. Kalau sempat ada, karena masing-masing kendaraan ada mekaniknya, dia bayar bulanan untuk merawat, dia coba bunyiin 2 menit, 3 menit, tinggal. Dalam pikiran saya, coba dikasih saya 1. Wah, saya pakai ngaji itu, pengajian kemana-mana, naik moge gitu kan. Wah, Masya Allah. Tapi kadang-kadang orang kaya juga pelit gitu. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya di sini, jangan harta kendaraan kita dianggurin. Daripada tidak bermanfaat, mendingan diwakafkan, dimanfaatkan, disedekahkan. Jamaah sekalian, kemudian yang ke-9 kata beliau, yang juga menjadi faktor yang menghancurkan, wa ilmu zuhdi fi batni man yuridud dunya. Ilmu tentang kezuhudan berada pada diri orang yang rakus. Jadi seakan-akan dia zuhud, tapi sebetulnya dia rakus. Lebih bagus mana jamaah sekalian? Seakan-akan dia rakus tapi dia zuhud, atau seakan-akan dia zuhud tapi dia rakus? Sama-sama ada seakan-akannya nih. Kalau disuruh memilih, mendingan yang kedua ya. Seakan-akan rakus padahal dia orang zuhud. Ya, ini ada cerita ya. Jadi ada orang ketika meninggal dunia itu ternyata banyak yang melayat jenazahnya. Orang kaget. Apa amalan-amalan rahasia? Karena selama hidupnya biasa-biasa saja gitu. Nah ternyata ada sebagian orang justru malah memfitnah dia. Ya, ada yang bilang jangan kamu datang melayat jenazahnya. Dia bilang saya sering melihat dia beli khamar, bahkan ke tempat-tempat pelacuran pada waktu itu. Lalu ternyata jamaah sekalian, apa yang orang lihat itu ternyata belum tentu menjadi kenyataan yang sesungguhnya. Jadi orang ini itu mencari harta. Salah satu tujuannya setiap malam, setiap hari
dia membeli minuman keras. Lalu setelah dia beli, dia hancurkan minuman keras. Dia bilang, saya nggak bisa ngelarang orang. Saya tidak punya kekuasaan melarang penjual-penjual itu, karena saya bukan penguasa. Tapi paling tidak saya ingin tunjukkan kepada Allah bahwa saya punya kontribusi. Ini beli, dia buang, dia hancurkan. Dan kalau malam hari, waktu itu kan pelacur kerjanya malam hari, kalau sekarang 24 jam. Dia datang ke tempat pelacuran. Kemudian dia bayar, dia suruh pulang. Dia bayar, kemudian suruh pulang. Saya tidak bisa melarang mereka berzina, mereka melakukan itu. Tetapi paling tidak saya punya cara untuk menghalangi orang tidak berbuat maksiat. Paling tidak waktu itu saja, malam itu. Ini saya sebayar 1 malam nih, pulang ke rumah. Nah itulah yang membuat orang itu berkah. Mungkin orang lihat itu cuma lihat dia beli khamar, lihat mendatangi tempat maksiat. Kira-kira ada nggak jamaah yang seperti itu? Ya, mungkin ini cara-cara ekstrim ya, mungkin banyak cara ya. Tapi paling tidak itu ada cara, ada alternatif. Kalau ada bapak jamaah yang mau menghilangkan itu ya, mencoba-coba, ya, nggak apa-apa. Tapi takutnya tergoda gitu kan. Takutnya tergoda. Jadi kita melakukan hal-hal yang di bawah kendali kita, kemampuan kita. Jangan nekat melakukan sesuatu yang kita tidak punya ilmunya. Kemudian jemaah sekalian yang terakhir, yang ke-10, kata beliau yang juga sangat menghancurkan, wa umrun tawilun la yutazawwadu fihi li safari. Umur panjang tetapi tidak dipakai berbekal untuk perjalanan hidupnya menuju akhirat. Ya, ngapain umur panjang gitu kan? Kalau hanya diisi dengan dosa. Kan semakin panjang umur kita kan, semakin banyak amal kita atau semakin banyak dosa kita. Kan begitu. Jadi justru menghancurkan. Setiap ulang tahun didoakan panjang umurnya. Ya, tetapi dosa, tidak tobat, maka umur yang panjang, umur yang bertambah justru menambah dosa, dan itu yang menghancurkan. Ya. Makanya kalau kita memohon kepada Allah, boleh kita mohon kepada Allah, ya Allah, berikan saya umur yang panjang di dalam ketaatan kepada yang berkah, yang bermanfaat. Jangan cuma panjang umur saja. Panjang umur nggak ada manfaatnya kalau tidak dibarengi dengan amal soleh. Ini yang paling menghancurkan. Ya, umur panjang, ada sebagian orang, masya Allah, semakin berumur, semakin taat kepada Allah, semakin soleh. Kalau perempuan semakin soleha. Ada juga orang semakin tua, masya Allah, semakin menjadi-jadi gitu kan. Kalau perempuan bukan semakin soleha, tapi makin tua semakin solehot. Ya, penampilannya hot, jadi solehot. Ya. Yang kita perlukan wanita-wanita soleha, bukan solehot. Ya, jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala karuniakan kepada kita umur hidup yang penuh dengan barokah, penuh dengan manfaat, dan insya Allah kita bisa mengamalkan apa-apa yang kita pelajari dari ilmu kita, dan kita dijauhkan dari paling tidak 10 hal yang menghancurkan, sebagaimana dikatakan oleh Utsman bin Affan di dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Tadinya pengen dua makalah, tapi kelihatannya cuma 1 makalah ya.
Mungkin kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya.